Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal, radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila an qala wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabru, adapun kuburan, imma ada kalanya raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, wa imma hafratun min hufarin nar, dan ada kalanya jurang, lobang dari jurang atau lobang neraka. Ini awal gambaran tentang akhirat, ya kuburan. Dan ini terjadi, ya, ada seorang penggali kubur. Jadi suatu ketika ada jenazah yang sangat unik. Jenazah ini diantar oleh orang yang jumlahnya tidak banyak. Ada sosok wanita yang juga mengikutinya. Aneh, misterius. Begitu dia bertugas sebagai penggali kubur, ya, karena ujroh dibayar, saat menurunkan jenazah, tiba-tiba dia seperti pingsan, masuk ke alam lain, antara pingsan, antara sadar tidak sadar. Kuburan yang akan segera diletakkan jenazah di dalamnya itu berubah menjadi taman surga. Singkat cerita, dia penasaran dengan jenazah ini. Ternyata jenazah ini adalah jenazahnya orang yang telah membiayai keluarganya untuk mencari ilmu. Dia tidak mencari ilmu, tapi punya saudara, punya anak, punya ponakan, punya siapapun yang dia biayai, dia tanggung. Dapat berkahnya orang yang mencari ilmu. Orang yang meninggal dunia ini sudah ada gambaran kebahagiaan, berubah kuburannya menjadi taman surga. Tapi sebaliknya, boleh jadi galian lubang kuburan itu menjadi lubang jurang neraka. Ketika jenazah yang diletakkan dalamnya adalah orang yang durhaka, orang yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ma ra'aitu mandaran, tidaklah melihat aku mandaran, suatu pemandangan, illa melainkan wal qabru afdal, kuburan itu lebih seram, kuburan itu lebih buruk. Saya tidak pernah melihat pemandangan apapun kecuali kuburanlah yang lebih seram, kuburanlah yang lebih buruk dari pemandangan-pemandangan yang saya lihat, minhu darinya. Jadi Nabi diperlihatkan beberapa pemandangan-pemandangan. Ini boleh jadi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, melihat surga, melihat neraka, bertemu para nabi di langit pertama hingga langit ketujuh, ya, memasuki pintu-pintu langit, mengetuk pintu langit, bertemu malaikat di setiap langitnya, ya. Tapi yang pemandangan paling mengerikan adalah kuburan. Ini kuburannya siapa kan? Ini kalau kemudian yang dimaksud adalah
orang saleh, jenazahnya orang yang baik, pasti raudhatun min riyadil jannah. Tapi ketika yang dimaksud adalah kuburan jenazahnya orang yang maksiat, apalagi fasik, kafir, sudah jelas hufrah minan nar. Wa kana Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, dan dahulu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, idza hadara al-qabr, apabila menghadiri kuburan, yabki, nangis beliau. Karena beliau ini terkenal lembut hatinya. Beliau ini kebanggaan kaum Quraisy, ya, pemuda kaya raya, tampan. Dahulu di zaman jahiliyah seringkali dikejar-kejar oleh para gadis. Tapi kemudian hidayah taufik Allah, beliau sejak muda memang sudah dijaga, ya, sampai diambil mantu, ya, jadi menantunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang ini selalu melihat bahagia, ya, setiap orang yang melihat Sayyidina Uthman dengan putri Nabi, Siti, dua kali, ya. Nah, ideal, pasangan yang ideal, serasi, yang laki-laki tampan, gagah, kaya raya, yang wanita putri Nabi, seorang insan kamil yang akhlaknya terkenal, kemuliaan akhlaknya. Nah, beliau ini dikaruniai kelembutan hati, mudah menangis. Setiap kali ke kuburan menangis, hatta tabattala lihyatu, sampai menjadi basah. Tabattal menjadi tabtal, ya, hatta tabtalla lihyatu, sehingga menjadi basah jenggotnya. Ini menunjukkan betapa tangisannya itu deras, ya, bukan hanya tangis setetes atau dua tetes. Kalau sampai membasahi jenggotnya, ini kan berarti tangisan yang luar biasa. Faqila lahu, maka ditanya kepadanya. Ada orang penasaran melihat Sayyidina Uthman seperti itu, kok nangisnya sampai seperti itu. Ditanya, innaka tadhkurul jannah, sesungguhnya engkau ingat surga, wan nar, dan neraka, fala tabki hadzal buka, maka janganlah panjenengan itu nangis seperti ini. Faqala, maka beliau menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mendengar aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi. Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manzilil akhirah. Kuburan itu adalah awal tempat tinggal dari tempat tinggal akhirat. Fa inna jaminhu, maka jika selamat dari kuburan itu, sahibu, siapa penghuninya, penghuni kuburan, fama ba'dahu aisar, maka apapun setelahnya, setelah kuburan, aisar, lebih mudah minhu, dari kuburan itu. Ini penentuan. Kalau kuburannya sudah gampang, dipermudah, maka setelahnya akan mudah. Wa innam minhu, dan jika tidak selamat siapa sahibuhu, minhu, dari kuburan itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apapun kejadian setelahnya lebih sangat, lebih berat dari kuburan itu. Ini penentuan. Maka Sayyidina Uthman, ya, merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi. Ini rasa takutnya orang saleh, ya. Sekelas, ya, Sayyidina Uthman yang levelnya sudah luar biasa, masih menangis seperti ini. Kok ada orang yang tidak jelas, ya, tidak jelas levelnya, malah menantang kematian, tidak takut. Setiap hari, setiap ada orang meninggal dunia, diperlihatkan lubang kuburan. Apakah itu masa depan akhiratnya, atau boleh jadi itu adalah lubang neraka. Dia tidak pernah sedih. Siapa dia? Sayyidina Uthman saja sesedih itu. Wa yuqalu,
Inna aktsara adzabil qabri min thalathati asya. Dan dikatakan bahwa paling banyaknya siksa kubur itu dari sebab 3 perkara. Ini perhatikan ya para santri, hati-hati. Siksa kubur itu sebabnya ada 3 perkara. Yang pertama al-ghaibatu, ngerasani, ghibah, gosip, wan namimatu, dan yang kedua atau al-ghaibati wan namimati. Namimah ini apa istilahnya? Dia ngomong sana sini ya. Ada 2 orang temannya misalkan A dan si B. Nah, si ini yang tukang namimah. Dia bilang, kamu katanya C, katanya B, Mas Tete letih sana kemi. Ini santri baru, perlu dijelaskan bagaimana cara bersesuci yang baik, sehingga dia tidak tergopoh-gopoh ke kamar sementara masih ada bagian yang mutanajis. Boleh jadi najisnya itu tidak hanya pada dia, tapi akan menular ke tempat di mana dia berpijak. Kemudian dibawa sholat, ya, pakaiannya mutanajis, otomatis sholatnya sudah tidak sah. Nah ini yang menjadi penyebab paling banyak orang disiksa dalam kuburnya. Wa fil hadits, dan dalam hadis, amatu adzabil qabri minal baul. Umumnya siksa kubur itu karena kencing. Ini. Wa hadithur rajulaini alladaini, dan hadis tentang 2 orang yang sami'ahuma, mendengar Nabi kepada keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yu'adzabani, disiksa keduanya fi qabrihima, di dalam kuburnya. Ada 2 orang laki-laki, 2 kuburan yang Nabi mendengar di dalam kuburnya tersiksa. Wa amara, dan memerintahkan Nabi bijaridatin minan nakhl, dengan satu pelepah kurma, pohon kurma, ditancapkan di atasnya, faju'ilat ala qabrihima, maka diletakkan di atas kedua kuburnya itu. Wa qala, dan bersabda Nabi, la'allahu yukhaffaf anhuma, boleh jadi diringankan dari keduanya. Boleh jadi jaridah itu, pelepah kurma itu yang ditancapkan di atas, diletakkan di atas kuburnya itu, menjadi penyebab diringankan keduanya. Mata rotbaini, selama kedua jaridah itu, kedua pelepah kurma yang ditancapkan itu basah. Wa annahuma yu'adzabani, dan bahwa keduanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah disiksa keduanya itu karena persoalan dosa besar. Tidak ya. Amma ahaduma fakana yamsi bin namimati, adapun salah satu dari kedua kuburan itu, fakana, maka ada penghuninya itu adalah yamsi bin namimah, berjalan dengan menyebar namimah, provokasi ke sana kemari, bikin mengadu domba ya. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, fakana la yastabri'u, maka ada orang yang lain itu, kuburan yang satunya, la yastabri, tidak bisa membebaskan minal baul, dari kencing, tidak bisa mensucikan dirinya dari kencing, kena percikan atau cara bersucinya tidak sempurna, tidak bisa menutup dirinya, menghindarkan dirinya dari percikan kencing ya. Jadi kalau kita perhatikan, coba di toilet umum sekarang, ada yang nyaris tanpa keran, tanpa apa itu, selang, jadi cukup dengan sanitizer, kemudian tisu, ini tidak bisa mensucikan. Maka sering kali ketika di bandara-bandara yang fasilitasnya seperti itu, minim air, saya harus mengulang kembali di situ ya, bersih-bersih saja, bukan bersesuci. Nanti kemudian sampai di tempat tujuan baru sempurna bersuci, karena semuanya seperti itu rata-rata. Bahkan yang standar internasional sudah nyaris
minim sekali air. Begitu pulang ke rumah, lega, nemu air. Tapi jangan mubadzir. Wah, suaranya. Bagaimana kalau orang yang salisul baul, cercer ya? Dia harus terapi, ada pijat, ada minuman, ya. Banyak usaha yang bisa dilakukan. Dan kalau memang sudah dalam kondisi darurat, ada hal yang dimaafkan gitu. Ada hal yang dimaafkan. Al-hadits sampai akhir hadis, wa huwa haditsun sahihun masyhurun, dan hadis itu adalah hadis yang sahih lagi masyhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.